Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allah terasa hilang tak berbekas. Hilangnya jejak Tuhan kadang-kadang kita terasakan dalam hidup kita. Pemazmur dalam Mazmur 22 ayat 2 mengungkapkan pengalaman kita semua dan dipakai oleh Tuhan Yesus ketika tergantung di kayu salib. Dalam hidup ini, kemungkinan Allah bisa terasa hilang atau hilang tak berbekas. Karena beberapa alasan. Yang pertama, dunia dan sekitar kita sangatlah sekuler. Kita hidup di dunia di mana sekularisme menjalar, merajalela. Kita sudah terbangun lagi sense atau rasa seperti dahulu kala di mana alam semesta yang indah bisa membawa kita kepada Tuhan. Bahasa lebih dalam adalah dunia dengan cara berpikir sakramental atau simbolik sudah hilang. Kita melihat alam semesta menjadi sumber daya alam yang bisa dieksploitasi dan dijadikan uang, kekayaan. Pada waktu kita masih muda mungkin, bagi kebanyakan orang atau yang di atas generasi saya, ketika melihat gunung dan bukit yang indah dan hutan yang lebat, yang terpikir dalam hati adalah betapa indahnya alam ciptaan Tuhan, dan mereka bisa menjadi jalan-jalan terbuka menuju Tuhan melalui kekaguman, meditasi, dan kontemplasi. Tapi sekarang lain, alam pikiran sekuler atau sekularistik mengubah kita semua. Yang dilihat adalah kekayaan alam yang bisa dikeruk dan dijadikan sebagai sumber daya kekayaan. Itu sebabnya di banyak tempat, rumah ibadat, bahkan gereja, sudah kehilangan banyak sekali pengikutnya atau yang beribadah di sana. Karena mental sekularisme ini membuat kita semua secara umum tidak hidup dalam alam pikiran di mana Tuhan selalu hadir melalui penampakan-penampakan yang sifatnya simbolik. Allah juga bisa hilang karena dosa kita atau terasa hilang. Iman Katolik mengajarkan ketika manusia dibaptis, dalam hati yang terdalam hadirlah bersemayam Allah di lubuk jiwanya, Allah Tritunggal, inhabitatio namanya. Ini yang disebut dalam katekismus sebagai rahmat pengudus. Ketika dibaptis, seseorang mendapatkan rahmat pengudus. Dan biasanya kita berpikir rahmat pengudus adalah semacam barang atau hadiah dari Allah. Tetapi sebenarnya rahmat pengudus adalah Allah Tritunggal sendiri yang hadir dan bersemayam di hati terdalam manusia. Santa Teresa Avila bicara mengenai Allah dalam ruang jiwa yang terdalam. Beliau mengatakan di ruang ketujuh. Namun awas, kehadiran Allah yang disebut rahmat pengudus bisa hilang karena dosa besar. Tetapi kabar baiknya, melalui sakramen tobat, pertobatan yang sejati, Allah berdamai dengan manusia kembali, dan Allah hadir kembali dalam lubuk jiwa yang terdalam. Kehadiran demikian adalah kehadiran Allah karena rahmat, dan itu bisa kita alami melalui doa yang dalam. Hampir semua pujangga besar gereja, terutama dalam hal hidup rohani, interior life, mengatakan bahwa kehadiran Allah dalam lubuk jiwa terdalam bisa dirasakan melalui doa, yaitu ketika manusia diberi karunia untuk mengalaminya melalui persatuan yang mendalam dengan Allah. Namun kitab suci juga bicara mengenai Allah yang hilang atau terasa hilang justru karena manusia intens mencari Allah. Kidung Agung, misalnya bab 1 ayat 7-8, dikatakan bahwa jiwa mencari Allah dan meminta Allah memberikan jejaknya supaya manusia bisa mengikuti. Kidung bab 2 ayat 14 mengatakan manusia dan Allah itu seperti merpati yang kadang-kadang hilang perlu dicari, dan merpatinya diminta memperlihatkan suaranya.
Sedangkan Kidung 5, bab 5 ayat 6 mengatakan, kadang-kadang Tuhan itu seperti kekasih yang menggoda, mengetuk pintu, tapi ketika dicari, tiba-tiba menghilang. Allah mengetuk pintu, sudah memberikan semacam pengalaman rohani yang dalam buat manusia. Manusia merasakan cinta kasih Allah yang dalam, dan manusia haus mencari Allah. Tapi tiba-tiba Allah terasa hilang. Setelah menggoda manusia, kalau Kidung Agung mengatakan ada luka dalam jiwa. Karena cinta itu, Allah tiba-tiba yang dicari, kok sepertinya hilang tak berbekas. Kehadiran karena intens mencari Allah, itu lain dengan yang pertama dan kedua. Yang pertama itulah karena dosa manusia, yang kedua karena diberikan saat pembaptisan, namun hilang karena dosa besar. Maka manusia tidak merasakan juga. Tapi yang ketiga justru terjadi di mana manusia intens mencari Allah. Hatinya sudah mulai terbakar karena cinta kasih Allah, malah dengan penuh cinta mencari Allah. Tapi manusia merasa bahwa justru di saat seperti itu Allah terasa hilang. Mengapa ini bisa terjadi? Sebenarnya harus dikatakan semakin orang mencari Allah, ia sadar dan tahu Allah melebihi usahanya dan Allah melebihi dirinya sendiri. Semua yang dipunyai manusia, bahkan semua ciptaan, bahkan pikiran dan hati manusia tidak mencukupi untuk menemukan Allah. Hanya Allah lah yang bisa memberikan kepada manusia perwakyuan dirinya yang terdalam. Bukanlah manusia yang menemukan Allah sebenarnya, tapi Allah yang menemukan manusia. Jika Allah tidak membiarkan dirinya dicari, membuka selubung rahasianya melalui perwahyuan, maka manusia tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Manusia merasa bisa bertemu dengan Allah, tapi manusia tidak bisa bertemu dengan Allah kalau Allah tidak membiarkan dirinya dicari dan Allah tidak mengoyokkan dirinya. Kita ini bagaikan domba yang hilang, yang dicari dan ditemukan. Bukan kita yang menemukan Allah, tapi Allah yang menemukan kita. Demikian juga bukan kita yang mencari Allah duluan, tapi Allah yang mencari kita, membakar hati kita, sehingga kita punya rasa ingin menemukan Dia. Hilangnya Tuhan bisa membuat manusia terluka dan menderita. Banyak tokoh-tokoh besar mistik mengatakan bahwa mereka terluka karena cinta kasih Allah dan terluka karena mencari Allah. Ini ibarat cinta yang bertepuk sebelah, merindukan, dan yang dirindukan itu Allah sepertinya hilang dan bahkan seperti ilusi atau bayangan atau imajinasi. Dan yang luar biasanya, kadangkala Tuhan mengirimkan banyak penderitaan yang dialami supaya jiwa yang suci merasakan salib. Ini luar biasa rahasia iman. Salib itu bukan sebagai suatu kutukan, tapi justru banyak orang dicintai Allah dan mencintai Allah. Kadang-kadang Allah memurnikan dia dan membiarkan dia mengalami penderitaan salib. Ini semua punya dua tujuan. Pertama, semua milik manusia di dunia ini terbatas. Semua milik kita di dunia ini tidak ada gunanya, faedahnya di dalam hubungan dengan Tuhan. Marta berpikir dia melayani Tuhan dengan hanya memberikan makanan terbaik, memberikan waktunya, servisnya, sibuk setengah mati menyiapkan makanan yang indah buat Tuhan, yang enak buat Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan hanya satu hal yang perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia dan melihat Dia. Lihat Lukas 10 ayat 38-42. Manusia berpikir bahwa dengan mengabdi Tuhan, berbuat baik saja, dia cukup untuk menemukan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak ada bedanya antara filantropi dengan karya gereja misi. Padahal dibutuhkan Tuhan pada akhirnya adalah duduk di bawah kakinya, mendengarkan dan memandang dengan kagum Dia. Itulah yang dimiliki Maria. Dan Tuhan mengatakan ini satu hal yang perlu.
Sekaligus yang kedua, berbarengan dengan itu kelihatan bahwa yang utama adalah Tuhan. Semua bisa diambil, dan justru di sini yang utama pada akhirnya Tuhan. Kita mencari Tuhan. Bahkan hiburan rohani yang paling baik sekalipun tidak ada artinya dibandingkan dengan yang memberi hiburan rohani, yaitu Tuhan. Dan sebenarnya saudara-saudari sekalian, semua yang hilang ini terjadi pada saat kematian menjemput kita. Cuma selalu diingatkan, baiklah sebelum kematian kita sudah memiliki atau dimiliki Allah seutuhnya. Dan semuanya itu memperlihatkan, terutama pada saat momen kematian, yang utama adalah Tuhan. Semua diambil dari kita. Memang penderitaan karena berjuang untuk Allah atau di jalan Allah membuat penderitaan terasa berat. Bukan berat karena penderitaannya, tapi rasa bahwa di manakah Allah? Mengapa Tuhan meninggalkan saya pada saat saya berbuat baik? Mengapa kesucian justru meninggalkan penderitaan? Di sini kelihatan bahwa orang tidak bisa nego dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita berbuat baik, Tuhan wajib berbuat baik kembali dengan kita dengan segala karunia. Kita negosiasi dengan Tuhan, mencoba mengatakan, Tuhan, saya punya jasa, saya telah berbuat banyak kebaikan, saya telah banyak menyumbang gereja, saya banyak menyumbang pastoran, kuskupan, dan semuanya. Tapi ingat, semua yang kita lakukan karena tercipta, bahkan uang itu tercipta, harta benda kita, maka tidak sebanding dengan pemberian Tuhan, yaitu dirinya sendiri. Tuhan bukan kita hubungkan dengan perdagangan. Manusia tidak punya hak untuk berdagang dengan Tuhan. Perbuatan manusia yang baik sekalipun, kalau tidak Tuhan yang merahmatinya, tidak ada guna. Karena penebusan pada akhirnya milik Tuhan. Hiburan di dunia ini, seperti kami katakan, yang paling suci pun termasuk hiburan rohani. Ya, pengalaman konsolasi kalau bahasa spiritualnya. Tidak ada gunanya daripada yang memberi penghiburan. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, hiburan rohani bahkan harus kita singkirkan. Beliau mengatakan, nada, nada, nada. Artinya, tidak ada kosong-kosong. Yang utama adalah Tuhan. Namun saudara-saudari sekalian, tangisan dalam Mazmur 22 ayat 2 yang Tuhan Yesus sebutkan di kayu salib, itu jangan disalahartikan sebagai tangisan kekecewaan. Tuhan Yesus tidak kecewa dengan Allah. Bagi orang yang mencari Allah, ungkapan Mazmur 22 ayat 2 bukan kekecewaan, melainkan tangisan iman, doa, dan keyakinan harapan bahwa Allah mendengarkan. Bagi orang suci, tampaknya seperti keluhan, tapi sebenarnya doa. Mazmur 22 ayat 2 bukan ungkapan kekecewaan dan frustrasi, melainkan ungkapan kepercayaan. Dalam situasi apapun juga, termasuk derita, si manusia percaya kepada Allah dan penuh harapan. Harapannya adalah Allah menyelamatkan. Dan harapan ini tidak kosong, kita tahu. Pasca Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa harapan ini tidak kosong. Saudara-saudari kekasih, mungkin kita harus ingat kata-kata ini. Seringkali kita berpikir dalam kesulitan kita, Allah diam. Tapi sebenarnya Allah bukan diam, melainkan diam-diam mengerjakan karyanya tanpa kita tahu seperti apa cara Dia menyelamatkan. Allah tidak pernah diam, hanya Dia diam-diam menyelamatkan kita. Ketika umat Israel ditindas selama 400 tahun di Mesir, umat Israel berseru dengan suara keras, dan kelihatannya Tuhan diam. Tapi ketika Dia menampakkan diri pada Musa, Dia mengatakan, saya telah melihat, saya telah mendengar, maka saya turun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu artinya Allah tidak diam,
Allah mendengarkan, dan dia diam-diam membuat rencana penyelamatan kepada umat Israel. Allahku, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan daku? Seringkali kita harus berdoa demikian, bukan dari hati yang kecewa, tapi dari hati yang penuh iman, kepercayaan, dan dalam doa.